Gisel tak bantah video asusila saat diperiksa. Gisel pun mendatangi Hotman Paris untuk berkonsultasi terkait kasus video sur mirip dirinya yang kini sedang diproses hukum oleh polisi. Lagi, pengacara Hotman Paris makin blak-blakan soal video asusila yang melibatkan Gisel Anastasia. Kata Hotman, Gisel begitu ex-istri Gading Marten ini akrab disapa, tak menepis soal kabar video sur yang bikin gaduh. Setahu saya Gisel tidak membantah kok, dia tidak membantah di BAP, kata Hotman Paris dicomot dari Intens Investigasi Senin. Gisel Anastasia, lanjut Hotman Paris mendatanginya untuk berkonsultasi terkait kasus ini. Gisel akui memberikan 3 buah ponsel di asistennya dan dia tidak tahu ponsel mana yang berisi konten video. Dia bilang bahwa 3 tahun lalu kasih handphone ke manajernya. Dia pun nggak tahu HP yang mana, karena ada 3 handphone yang dikasih dan dia bilang sudah hapus videonya, beber Hotman Paris. Hotman berkeyakinan akan sangat sulit menemukan pelaku utama yang menyebar video itu. Namun, sambung dia, karena Gisel Anastasia sudah menghapus video tersebut, maka unsur kelalaian pun semestinya gugur. Sangat susah menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan. Menurut pengakuan Gisel, HP itu 3 tahun lalu dia kasih ke manajernya dan dia sudah hapus, ungkap Hotman Paris. Apakah ditemukan unsur melawan hukum? Apakah Gisel lalai, tidak menyimpan secara proper? Hati-hati itu video, itu kuncinya di situ, kata Hotman Paris lagi. Amat disayangkan Hotman Paris tak merinci file video apa yang dihapus Gisel dari selulernya. Kasus video sur mirip Gisel Anastasia diketahui merebak sejak November 2020 dan masih diusut polisi. 2 orang telah ditetapkan tersangka, yakni pemilik akun Twitter PP dan MN yang unggah video asusila mirip Gisel. Soal siapa pemeran video asusila, penyidik belum mau belak-belakan karena masih harus menunggu hasil digital forensik. Gisel sendiri sudah menjalani BAP di Polda Metro Jaya 17 November 2020. Ibunda Gempitan Nora Marteni pun diperiksa selama 5 jam. Fitra menuntut permintaan maaf dari Gisel jika dia adalah sosok perempuan dalam video sur berdurasi 19 detik itu. Gisela Anastasia alias Gisel dianggap oleh Fitra Romadoni mulai panik karena berkonsultasi ke pengacara kondang Hotman Paris terkait kasus video sur yang menyeret namanya. Saya lihat di sini ada kepanikan, kata pelapor kasus video sur mirip Gisel, Fitra Romadoni, di Polres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Senin. Karenanya Fitra menuntut permintaan maaf dari Gisel jika dia adalah sosok perempuan dalam video sur berdurasi 19 detik itu. Itu lebih mulia dibanding berkelit-kelit yang tidak pasti, ujar dia. Fitra juga merasa klarifikasi Gisel beberapa waktu lalu terkait keterlibatan dalam video sur kurang tegas. Sebabnya ia berharap pihak kepolisian menjadikan pernyataan Hotman Paris sebagai petunjuk. Saya selaku pelapor juga sangat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Tidak berani menyimpulkan suatu peristiwa sebelum ada rilis resmi dari polisi. Nah, karena memang ini ada suatu pernyataan, ada suatu keterangan-keterangan, maka dari itu saya kira Polri harus melihat ini sebagai petunjuk, katanya. Sebelumnya, Hotman Paris mengungkap bahwa Gisel sempat mendatanginya untuk konsultasi hukum. Dalam proses konsultasinya itu, Gisel mengaku sempat memberikan ponselnya ke sang manajer pada 3 tahun lalu. Menurut pengakuan Gisel, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol, kata Hotman Paris mengutip dari tayangan silet. Namun sayangnya pernyataan Hotman Paris tidak lengkap. Entah apa yang dimaksud data penting yang dimaksud. Tapi seperti sama-sama diketahui, nama Gisela Anastasia tengah ramai dibicarakan. Mantan istri Gading Marten itu dituding adalah perempuan dalam sebuah video sur berdurasi 19 detik. Gisela Anastasia sendiri sudah dipanggil polisi sebagai saksi dalam kasus video sur tersebut pada 17 November 2020. Namun usai diperiksa, Gisel bungkam kepada wartawan. Sementara polisi sudah menangkap PP dan MN, 2 orang penyebar video diduga mirip Gisel. Keduanya resmi dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara.
Polisi juga telah melakukan pemeriksaan wajah pelaku dalam video tersebut. Namun sayangnya hingga kini polisi belum bersedia mengungkap hasilnya. Nah, Giselle sudah konsultasi ke Hotman Paris. Pelapor video syur mengendus kepanikan. Giselle diminta pelapor tunjukkan bukti laporan kehilangan ponsel. Permintaan pelapor kasus video syur mirip Giselle ini untuk merespon pernyataan Hotman Paris. Pelapor kasus video syur mirip Giselle Anastasia, Pitra Romadoni, meminta Giselle menunjukkan bukti laporan telah kehilangan ponsel pada 3 tahun lalu. Permintaan pelapor kasus video syur mirip Giselle ini untuk meresponnya pernyataan Hotman Paris yang menyebut mantan istri Gading Marten tersebut sempat konsultasi kepadanya terkait kehilangan ponsel. Pengertian korban ini contohnya, handphone saya hilang. Memang itu hasil karya saya sendiri, tapi handphone saya hilang. Saya melaporkan ke pihak kepolisian bahwasanya handphone saya hilang atau dicuri. Ada bukti laporan polisi, kata Pitra Romadoni saat ditemui di Polres Jakarta Selatan Senin. Bahwa handphone saya hilang sehingga ini dipergunakan orang tidak bertanggung jawab. Juga sudah ada bantuan secara hukum, ujarnya lagi. Tetapi Pitra mengaku belum melihat bukti laporan kehilangan ponsel Giselle. Nah, ini saya melihat itu belum ada tindakan-tindakan dari pihak manapun untuk melakukan suatu bantahan secara hukum dengan membuat laporan polisi apabila handphone hilang, kan gitu, ucapnya. Lagi pula, Pitra melanjutkan, Giselle sudah membantah bahwa dia adalah sosok perempuan di video tersebut. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengakuannya pada Hotman. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudah ada bantahan di awal, sudah ada pihak-pihak ataupun oknum yang mengatakan itu bukan dirinya, kata Pitra. Karena itu dia berharap pihak kepolisian menjadikan pernyataan Hotman Paris ini sebagai petunjuk. Ia menilai jika memang oknum yang diduga mirip sebagai pelaku video syur benar Giselle, Pitra menyarankan agar ia segera membuat permintaan maaf untuk meringankan. Kalau ditemukan memang benar adanya orang yang diduga selama ini, sehingga itu bertolak belakang dengan bantahan yang pertama. Nah, bahwasanya pernah membantah dan dinyatakan ada bukti lain, ini bisa memberatkan, ujar Pitra. Konsultasi Giselle mengadukan masalah video syur ke Hotman Paris Hutapea terungkap usai sang pengacara kondang itu buka suara. Hotman dalam sebuah wawancara dengan salah satu infotainment menyebut Giselle kehilangan ponselnya pada 3 tahun lalu. Namun kepada Hotman Paris, mantan istri Gading Marten ini mengaku sudah menghapus file video di handphone tersebut sebelum memberikannya ke sang manajer. Tidak dijelaskan secara gamblang, warganet ramai menduga video yang dimaksud adalah konten porno. Giliran Hotman Paris didesak diperiksa kasus video asusila mirip Giselle. Pitra Romadoni bilang pernyataan Hotman itu bisa jadi petunjuk bagi polisi menuntaskan kasus yang dilaporkannya. Pernyataan Hotman Paris yang viral beberapa waktu lalu direspon oleh pelapor kasus penyebaran video syur mirip Giselle Anastasia alias Giselle, Pitra Romadoni. Sebelumnya Hotman Paris mengaku didatangi Giselle baru-baru ini. Kedatangan ibu satu anak itu untuk konsultasi hukum, termasuk soal kehilangan ponselnya pada 3 tahun lalu. Pitra bilang pernyataan Hotman itu bisa jadi petunjuk bagi polisi menuntaskan kasus yang dilaporkannya. Apalagi Hotman dalam pernyataannya menyebut ada data di ponsel Giselle sudah dihapus, namun muncul lagi. Ini kan sudah diungkapkan ke publik, jadi sumber yang menyatakan itu kepada publik harus dipanggil oleh penyidik biar ini terang benderang, kata Pitra di Polres Jakarta Selatan Senin. Jangan membuat suatu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, jangan membuat masyarakat bertanya-tanya, ujarnya lagi. Meskipun begitu, Pitra mengatakan harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun pernyataan Hotman disebut sudah menjadi petunjuk besar. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pokoknya silahkan menilai sendiri, karena ini proses penyidikan kita, nggak bisa menuduh orang karena sudah ada pengakuan. Itu sudah menjadi suatu petunjuk bagi pihak kepolisian, katanya menjelaskan. Sebelumnya, Hotman Paris mengungkapkan bahwa Giselle sempat mendatanginya untuk konsultasi hukum.
Giselle mengaku sempat memberikan ponselnya ke sang manajer pada 3 tahun lalu dalam proses konsultasinya itu. Menurut pengakuan Giselle, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol, kata Hotman Paris mengutip dari tayangan Silet. Namun sayangnya pernyataan Hotman Paris tidak lengkap. Entah apa yang dimaksud data penting yang dimaksud. Tapi seperti sama-sama diketahui, nama Gisela Anastasia tengah panas diperbincangkan. Mantan istri Gading Marten itu dituding adalah perempuan dalam sebuah video syur berdurasi 19 detik. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.